Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar ilmu manajemen yang berjudul Mengelola Lingkungan Global yang diampu oleh dosen Latifatur Rahma, SE, MM. Program Studi Pendidikan Ekonomi Institut Pangeran Darmakusuma Indramayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aaz Muhammad Sofiullah dengan NIM 231012345 semester 1B. Di dalam latar belakang mengelola lingkungan global, yaitu untuk membuka pintu gerbang menuju modernisasi dalam segala kehidupan, termasuk dalam lingkup perusahaan, khususnya manajemen. Globalisasi membawa berbagai dampak positif dan negatif bagi perusahaan. Dewasa ini banyak dampak positif yang dapat kita temukan dari adanya globalisasi. Salah satunya adalah suatu perusahaan dapat dengan mudah memasuki pasar global untuk bersaing dengan perusahaan lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun untuk memasuki pasar global diperlukan pengetahuan dan kemampuan yang cukup. Seorang manajer harus mampu melihat kondisi dan mengambil keputusan yang tepat agar perusahaan yang ditanganinya dapat berhasil dalam pasar global. Sebelum memasuki global, kita harus mengubah sudut pandang kita menjadi sudut pandang global. Kita juga harus memahami lingkungan global serta mengetahui cara mengelola lingkungan global. Di dalam daftar isi ada apa itu lingkungan global, kemudian manakah sudut pandang global Anda, dan yang ketiga melakukan bisnis secara global, kemudian mengelola lingkungan global, dan terakhir kesimpulan. Kita masuk ke dalam poin pertama, apa itu lingkungan global. Nah, lingkungan global ini merupakan interaksi antar bangsa yang berada di luar kendali pemerintahan di dalam negeri sendiri. Adapun lingkungan global yaitu faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis global untuk menjual barang dan jasa guna mencapai tujuan perusahaan. Kemudian bisnis global adalah kegiatan atau aktivitas pemenuhan kebutuhan dengan membeli dan menjual barang dan jasa dari atau ke negara yang berbeda. Kemudian aktivitas bisnis global tersebut perlu adanya proses manajemen. Nah, manajemen global adalah manajemen bagi organisasi yang melaksanakan bisnis di lebih dari satu negara. Perusahaan yang melakukan bisnis secara global bukan lagi merupakan hal yang baru, karena sudah sejak lama banyak perusahaan-perusahaan yang menjual produknya ke negara lain. Para manajer dalam segala ukuran dan jenis organisasi dihadapkan dengan peluang dan tantangan pengelolaan lingkungan global. Ketika perdagangan diperbolehkan untuk mengalir dengan bebas, negara-negara memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan laba produktivitas karena mereka mengkhususkan dalam memproduksi barang yang mereka anggap paling baik dan mengimpor barang yang lebih efisien bila diproduksi di tempat lain. Perdagangan global terbentuk dari dua kekuatan, yaitu aliansi perdagangan regional dan perjanjian yang dinegosiasikan melalui organisasi perdagangan dunia. Kemudian di poin kedua ada manakah sudut pandang Anda. Nah, di dalam poin kedua ini bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional utama yang dipelajari oleh sebagian besar bahkan hampir seluruh negara yang ada di dunia, termasuk Amerika. Namun orang Amerika hanya mempelajari bahasa Inggris saja. Orang Amerika cenderung menganggap bahasa Inggris sebagai satu-satunya bahasa bisnis internasional dan tidak melihat perlunya mempelajari bahasa lain. Nah, kemudian perbedaan jenis organisasi global. Nah, di sini yang pertama
Salah coy. Di dalam sudut pandang itu ada sikap etnosentris yang merupakan keyakinan parokialistis bahwa pendekatan dan praktik kerja yang paling baik adalah yang berasal dari negara asalnya atau negara tempat kantor pusat perusahaan itu berada. Para manajer dengan sikap etnosentris meyakini bahwa di berbagai negara asing tidak memiliki keterampilan, keahlian, pengetahuan, atau pengalaman untuk membuat keputusan bisnis terbaik. Seperti orang di negara asalnya, mereka tidak mau mempercayakan keputusan penting atau teknologi kepada para karyawan asing. Kemudian yang kedua, B, sikap polisentris yang merupakan pandangan bahwa para manajer di negeri tuan rumah atau negeri asing tempat organisasi itu berbisnis mengetahui pendekatan dan kerja praktik terbaik untuk menjalankan bisnis mereka. Para manajer dengan sikap polisentris akan memandang setiap operasi asing sebagai berbeda dan sulit dimengerti. Dengan begitu, para manajer tersebut cenderung membiarkan fasilitas asing dan karyawan asing memikirkan sendiri cara mengurus segala sesuatunya secara paling baik. Kemudian di poin ketiga ada sikap geosentris yang merupakan pandangan yang berorientasi dunia yang memusatkan perhatian pada pemanfaatan pendekatan dan orang terbaik dari seluruh dunia. Para manajer dengan sikap jenis itu yakin bahwa diperlukan pandangan global di kantor pusat organisasi tersebut, di negara asal, dan di berbagai fasilitas kerja luar negeri. Yang dicari adalah pendekatan dan SDM terbaik bagi perusahaan. Manajemen global yang sukses membutuhkan kepekaan yang tinggi terhadap perbedaan praktik dan adat istiadat nasional. Kemudian di poin ketiga, melakukan bisnis secara global. Nah, perbedaan jenis bisnis secara global itu ada dua. Yang pertama yaitu multinational corporation yang merupakan perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik, atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagai para politisi dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik. Karena kejangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara dan negara sendiri harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menemukan fasilitas mereka. Atau dengan begitu juga pajak, pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi lainnya di wilayah tersebut. Nah, untuk dapat berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepada PMN, seperti potongan pajak, bantuan pemerintah, atau infrastruktur yang lebih baik atau standar pekerja dan lingkungan yang memadai. Nah, kemudian terdapat dua karakteristik karakteristik pokok dari perusahaan multinasional, yakni ukuran mereka yang sangat besar dan kenyataan bahwa operasi bisnis mereka yang tersebar ke seluruh dunia itu cenderung dikelola secara terpusat oleh para pemimpinnya di kantor pusatnya yang berkedudukan di negara asal. Ukuran mereka yang sedemikian besar tentu memberikan kekuatan ekonomi yang sangat besar, sehingga mereka merupakan kekuatan utama sekitar 40% yang menyebabkan berlangsungnya globalisasi perdagangan dunia secara pesat. Dengan kekuatan yang begitu besar, merekalah yang sebenarnya seringkali mendominasi aneka komoditi dagang di negara-negara berkembang, seperti tembakau, mie, bubur, gandum, gandum instan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, perbedaan jenis organisasi global yang kedua, transnational corporation atau TNC
yang merupakan perusahaan transnasional yang memproduksi barang atau jasa di lebih dari satu negara. Perusahaan seperti ini biasanya berupa perusahaan kecil yang memiliki satu atau dua pabrik di negara lain, atau juga perusahaan-perusahaan raksasa yang beroperasi di seantero planet ini. Beberapa contohnya adalah Coca-Cola, General Motor, dan lain sebagainya. Kemudian di poin kedua ada organisasi tanpa batas negara yang merupakan organisasi ini negara itu dapat dikatakan mendekati bisnis global dari sudut pandang geometris. Misalnya IBM telah melepaskan struktur organisasinya yang berdasarkan negara dan mengaturnya kembali menjadi 14 kelompok industri. Kemudian yang ketiga ada bagaimana organisasi menjadi global. Yang pertama mengimpor. Pendekatan untuk menjadi global Pendekatan untuk menjadi global yang mencakup menjual produk di negara asal yang dibuat di luar negeri. Di poin kedua melakukan lisensi. Nah, pendekatan untuk menjadi global oleh organisasi pabrikan yang meliputi memberikan kepada organisasi lain, baik untuk menggunakan merek, teknologi, atau spesialisasi produk Anda. Kemudian tiga, pewaralabaan. Pendekatan untuk menjadi global oleh organisasi jasa yang meliputi memberikan kepada organisasi lain hak untuk menggunakan merek, teknologi, atau spesifikasi produk Anda. Yang keempat, aliansi strategis. Pendekatan untuk menjadi global dengan melibatkan kemitraan antara organisasi tertentu dengan perusahaan asing di mana keduanya saling berbagi. Kemudian yang kelima, usaha patungan. Pendekatan untuk menjadi global yang merupakan aliansi strategis tertentu di mana rekannya setuju untuk membentuk organisasi yang terpisah dari independen untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Kemudian yang keenam, anak perusahaan luar negeri. Nah, pendekatan untuk menjadi global yang mencakup investasi langsung di negara asing dengan mencirikan fasilitas produksi atau kantor yang terpisah atau independen. Kemudian yang keempat, mengelola lingkungan global. Lingkungan eh, lingkungan politik hukum itu satu ada kolektivisme. Sistem yang mendahulukan kepentingan atau tujuan kolektif secara bersama atau umum daripada kepentingan atau kebebasan individu. Dan lawan dari kolektivisme adalah individualisme. Kemudian yang kedua, demokrasi. Sistem politik yang mengarah pada ketentuan bahwa pemerintahan dilakukan oleh orang-orang yang dipilih melalui pilihan. Dan lawan dari demokrasi adalah totalitarianisme, yang merupakan bentuk pemerintahan yang menguasai pengendalian secara mutlak atau diktator. Para manajer di sejumlah organisasi global harus senantiasa mendapatkan informasi mengenai bisnis. Kemudian nomor 2, lingkungan global. Nah, para manajer global harus sadar tentang hal ekonomi ketika melakukan bisnis di negara lain. Yang pertama adalah memahami jenis sistem ekonomi di negara mana usaha itu dijalankan. Dua jenis utama adalah ekonomi pasar dan ekonomi komando. Namun dalam prakteknya, sistem ekonomi dapat dibagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada ekonomi pasar, yang merupakan sistem ekonomi yang murni, di mana barang dan jasa seluruhnya diproduksi oleh negara. Jumlahnya tidak direncanakan oleh siapapun, tergantung interaksi antara permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua, ekonomi komando yang merupakan sistem ekonomi di mana barang dan jasa yang diproduksi serta harga ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga ada mixed ekonomi, merupakan sistem ekonomi yang berada di antara ekonomi pasar dan ekonomi komando, berarti diam di tengah-tengah. Dalam sistem ini terdapat sektor-sektor tertentu yang diatur oleh pasar atau sesuai interaksi permintaan dan penawaran, dan juga ada sebagian sektor lain yang direncanakan oleh pemerintah. Nah,
Laba perusahaan global dapat secara dramatis berubah-ubah tergantung pada kekuatan mata uang dalam negerinya dan mata uang negara-negara di mana perusahaan itu beroperasi. Kemudian yang ketiga ada lingkungan budaya. Setiap organisasi mempunyai budaya internal yang berbeda-beda. Negara negara mempunyai kebudayaan pula sebagaimana telah lama dikatakan oleh para ahli antropologi kepada kita. Seperti budaya nasional yang merupakan nilai dan sikap yang dipegang oleh negara tertentu yang membentuk perilaku dan kepercayaan mereka tentang apa yang dianggap penting. Nah, riset menunjukkan bahwa budaya nasional mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap karyawan daripada budaya organisasi mereka. Kemudian yang keempat, kerangka kerja Hofstede. Yang pertama, power distance. Merupakan suatu tingkat kepercayaan atau penerimaan dari suatu power yang tidak seimbang di antara orang. Budaya di mana beberapa orang dianggap lebih superior dibandingkan negara yang lain karena status sosial, gender, ras, umur, pendidikan, kelahiran, pencapaian, latar belakang, atau faktor-faktor lainnya yang merupakan bentuk power distance yang tinggi. Kemudian yang kedua, individualisme versus kolektivisme. Nah, individualisme adalah lawan dari kolektivisme, yaitu tingkat di mana individu terintegrasi ke dalam kelompok. Dari sisi individualis, kita melihat bahwa terdapat ikatan yang longgar di antara individu. Setiap orang diharapkan untuk mengurus dirinya masing-masing dan keluarga terdekatnya. Sementara itu, dari sisi kolektivis, kita melihat bahwa sejak lahir orang sudah terintegrasi ke dalam suatu kelompok. Bahkan seringkali keluarga jauh juga turut terlibat dalam merawat sanak saudara dan kerabatnya. Kemudian yang ketiga ada uncertainty avoidance yang merupakan salah satu dimensi dari Hofstede mengenai bagaimana budaya nasional berkaitan dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap perubahan pada negara-negara yang mempunyai uncertainty avoidance yang besar, cenderung menjunjung tinggi konformitas dan keamanan, menghindari risiko dan mengandalkan peraturan formal dan juga ritual. Kemudian yang keempat, kuantitas versus kualitas hidup. Dimensi budaya keempat seperti individualisme dan kolektivisme adalah suatu percabangan. Nah, kuantitas hidup adalah tingkat di mana nilai-nilai seperti ketegasan, pemikiran uang dan barang, dan persaingan yang muncul. Kemudian kualitas hidup adalah atribut budaya nasional yang menekankan hubungan dan perhatian pada orang lain. Ini merupakan lawan kata ya. Kemudian yang terakhir orientasi jangka panjang dan jangka pendek. Atribut budaya yang terakhir dari Hofstede melihat pada orientasi suatu negara terhadap hidup dan pekerjaan. Orang yang berada dalam budaya orientasi jangka panjang melihat pada masa depan dan menghargai penghematan dan ketekunan. Orientasi jangka pendek menghargai masa lalu dan masa sekarang dan menekankan penghormatan tradisi dan memenuhi kewajiban sosial. Nah, kemudian yang terakhir kesimpulan. Dalam mengelola pasar global, hal yang paling dasar yang harus kita miliki adalah sudut pandang global yang baik. Kita juga harus selalu mengetahui berita-berita terkini tentang organisasi-organisasi global yang berpengaruh penting dalam perekonomian dunia, serta mengenal lingkungan global dengan sangat baik. Nah, terima kasih. Silahkan teman-teman bila ada pertanyaan. Mungkin sekian dari saya mengenai presentasi mengelola lingkungan global. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.